Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan kembali membahas soal-soal keuangan daerah. Ini adalah video yang ketiga. Kita mulai saja. Soal pertama. Salah satu langkah-langkah dalam penyusunan laporan keuangan untuk mencatat secara terpisah aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, laporan operasional, beban, pendapatan, laporan realisasi anggaran, belanja, dan pembiayaan. Langkah tersebut merupakan kegiatan siklus akuntansi dalam hal A. Pencatatan jurnal LRA dan saldo awal di buku jurnal. B. Analisis transaksi dan pencatatan transaksi di buku jurnal. C. Posting ke buku besar. D. Penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. E. Pencatatan jurnal penyesuaian di buku jurnal. Maka jawabannya C. Posting ke buku besar. Salah satu langkah-langkah dalam penyusunan laporan keuangan untuk mencatat secara terpisah aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, laporan operasional, beban, pendapatan, laporan realisasi anggaran, belanja, dan pembiayaan. Langkah tersebut merupakan kegiatan siklus akuntansi dalam hal posting ke buku besar. Soal selanjutnya. Urutan langkah-langkah dalam siklus akuntansi penyusunan laporan keuangan setelah neraca saldo dan penyesuaian selesai dibuat, maka selanjutnya disusun: A. Posting ke buku besar. B. Menyusun laporan keuangan. C. Analisis transaksi dan pencatatan transaksi di buku jurnal. D. Membuat jurnal penutup. E. Menyusun neraca saldo setelah jurnal penutupan. Maka jawabannya B. Menyusun laporan keuangan. Urutan langkah-langkah dalam siklus akuntansi penyusunan laporan keuangan setelah neraca saldo dan penyesuaian selesai dibuat, maka selanjutnya disusun menyusun laporan keuangan. Soal selanjutnya. Berikut ini yang bukan termasuk penyusunan laporan keuangan berbasis akrual adalah: A. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. B. Laporan operasional. C. Neraca. D. Laporan perubahan ekuitas. E. Laporan arus kas. Maka jawabannya A. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. Berikut ini yang bukan termasuk penyusunan laporan keuangan berbasis akrual adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih. Soal berikutnya. SKPD merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan dan menyampaikannya kepada kepala daerah melalui: A. DPRD. B. Sekretaris daerah. C. PPKD. D. BUMD. E. BLUD. Maka jawabannya C. PPKD. SKPD merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan dan menyampaikannya kepada kepala daerah melalui PPKD. Soal selanjutnya. Jumlah akun pendapatan untuk setiap terjadi transaksi yang menyebabkan penerimaan kas adalah: A1, B2, C3, D4, E5. Maka jawabannya B2. Jumlah akun pendapatan untuk setiap terjadi transaksi yang menyebabkan penerimaan kas adalah 2. Soal selanjutnya. Berikut ini yang termasuk dalam klasifikasi pendapatan lain-lain daerah yang sah adalah:
A. Retribusi daerah. B. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. C. Bantuan keuangan. D. Pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya. E. Dana darurat. Maka jawabannya E. Dana darurat. Berikut ini yang termasuk dalam klasifikasi pendapatan lain-lain daerah yang sah adalah dana darurat. Soal selanjutnya. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Berada dalam kelompok bagan akun standar nomor 4. 2. Berada dalam kelompok bagan akun standar nomor 8. 3. Diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas. 4. Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual. Dari pernyataan di atas yang merupakan ciri pendapatan laporan realisasi anggaran adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 1 dan 3, D. 2 dan 4, E. 3 dan 4. Maka jawabannya C. 1 dan 3. Yang merupakan ciri pendapatan laporan realisasi anggaran adalah berada dalam kelompok bagan akun standar nomor 4 dan diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas. Oke, soal selanjutnya. Ketika bendahara penerimaan menerima nota debit dari BUD atas penyetoran pajak atau retribusi oleh wajib pajak atau retribusi langsung ke BUD, maka atas dasar nota debit tersebut, fungsi akuntansi dapat mencatatnya sebagai A. Pendapatan laporan operasional, B. Pendapatan laporan realisasi anggaran, C. Pendapatan laporan perubahan ekuitas, D. Neraca, E. Pendapatan umum. Maka jawabannya B. Pendapatan laporan realisasi anggaran. Ketika bendahara penerimaan menerima nota debit dari BUD atas penyetoran pajak atau retribusi oleh wajib pajak atau retribusi langsung ke BUD, maka atas dasar nota debit tersebut, fungsi akuntansi dapat mencatatnya sebagai pendapatan laporan realisasi anggaran. Soal berikutnya. Contoh pendapatan laporan operasional dari pendapatan asli daerah tanpa didahului dengan surat penetapan adalah A. Pajak bumi dan bangunan, B. TGR atau tuntutan ganti rugi, C. Denda pajak, D. Denda keterlambatan pekerjaan, E. Hasil pemanfaatan kekayaan daerah. Maka jawabannya E. Hasil pemanfaatan kekayaan daerah. Contoh pendapatan laporan operasional dari pendapatan asli daerah tanpa didahului dengan surat penetapan adalah hasil pemanfaatan kekayaan daerah. Soal selanjutnya. Pencatatan pendapatan LRA dalam buku jurnal dibuat dalam konteks Pemda sebagai entitas A. Akuntansi keuangan, B. Akuntansi pengelolaan, C. Akuntansi pendapatan, D. Akuntansi anggaran, E. Akuntansi pelaksana. Maka jawabannya D. Akuntansi anggaran. Pencatatan pendapatan LRA dalam buku jurnal dibuat dalam konteks Pemda sebagai entitas akuntansi anggaran. Soal selanjutnya. Pencatatan pendapatan LO dalam buku jurnal dibuat dalam konteks Pemda sebagai entitas A. Akuntansi keuangan, B. Akuntansi pengelolaan, C. Akuntansi pendapatan, D. Akuntansi anggaran, E. Akuntansi pelaksana. Maka jawabannya A.
akuntansi keuangan. Pencatatan pendapatan LO dalam buku jurnal dibuat dalam konteks Pemda sebagai entitas akuntansi keuangan. Soal selanjutnya. Hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya disebut dengan A. Hibah, B. Kontrak, C. Investasi, D. Piutang, E. Penyertaan modal. Maka jawabannya D. Piutang. Hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya disebut dengan piutang. Soal selanjutnya. Pendapatan LO dari penerimaan transfer diakui ketika diterimanya kas pada A. SKPD, B. PPKD, C. BLUD, D. BUMD, E. RKUD. Maka jawabannya E. RKUD. Pendapatan LO dari penerimaan transfer diakui ketika diterimanya kas pada RKUD. Soal selanjutnya. Agar neraca dapat menggambarkan posisi aset lancar yang sebenarnya, maka terhadap tagihan jangka panjang yang jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan harus diakui sebagai aset lancar. Hal tersebut dikenal dengan A. Proses ratifikasi, B. Proses penyesuaian, C. Reklasifikasi, D. Proses aktualisasi, E. Proses pencatatan. Maka jawabannya C. Proses reklasifikasi. Agar neraca dapat menggambarkan posisi aset lancar yang sebenarnya, maka terhadap tagihan jangka panjang yang jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan harus diakui sebagai aset lancar. Hal tersebut dikenal dengan proses reklasifikasi. Oke, soal selanjutnya. Setiap terjadi transaksi yang menyebabkan pengeluaran kas, penyajian pada akun pengeluaran LRA disebut dengan A. Kredit, B. Belanja, C. Beban, D. Anggaran, E. Setoran. Maka jawabannya B. Belanja. Setiap terjadi transaksi yang menyebabkan pengeluaran kas, penyajian pada akun pengeluaran LRA disebut dengan belanja. Soal berikutnya. Dalam pencatatan neraca, piutang termasuk dalam bagian A. Aset tetap, B. Aset tak berwujud, C. Aset lancar, D. Dana cadangan, E. Dana darurat. Maka jawabannya C. Aset lancar. Dalam pencatatan neraca, piutang termasuk dalam bagian aset lancar. Soal berikutnya. Setiap terjadi transaksi yang menyebabkan pengeluaran kas, penyajian pada akun pengeluaran LO disebut dengan A. Kredit, B. Belanja, C. Beban, D. Anggaran, E. Setoran. Maka jawabannya C. Beban. Setiap terjadi transaksi yang menyebabkan pengeluaran kas, penyajian pada akun pengeluaran LO disebut dengan beban. Soal selanjutnya. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas. 2. Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual. 3. Berada dalam kelompok bagan akun standar nomor 9. 4. Berada dalam kelompok bagan akun standar nomor 5. Yang merupakan ciri dari beban menurut SAP adalah A. 1 dan 3,
B. 1 dan 4, C. 2 dan 3, E. 2 dan 4, E. Semua salah. Maka jawabannya C. 2 dan 3. Yang merupakan ciri dari beban menurut SAP adalah diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual, berada dalam kelompok bagan akun standar nomor 9. Soal selanjutnya. Yang termasuk dalam beban operasi adalah A. Beban penyisihan piutang, B. Beban bagi hasil pajak, C. Defisit penjualan aset non-lancar, D. Beban luar biasa, E. Beban penyusutan aset tetap. Maka jawabannya E. Beban penyusutan aset tetap. Yang termasuk dalam beban operasi adalah beban penyusutan aset tetap. Soal selanjutnya. Pengakuan pada saat terjadi penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu merupakan pengakuan pada A. Kredit, B. Belanja, C. Beban, D. Anggaran, E. Dana cadangan. Maka jawabannya C. Beban. Pengakuan pada saat terjadi penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu merupakan pengakuan pada C. Beban. Kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih disebut dengan A. Kredit, B. Belanja, C. Beban, D. Anggaran, E. Dana cadangan. Maka jawabannya B. Belanja. Kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih disebut dengan belanja. Soal selanjutnya. Aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan atau supplies yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan disebut dengan A. Barang milik daerah, B. Barang milik negara, C. Aset daerah, D. Sarana dan prasarana, E. Persediaan. Maka jawabannya E. Persediaan. Aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan atau supplies yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan disebut dengan persediaan. Soal selanjutnya. Prinsip pengukuran barang persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri, maka dinilai berdasarkan pada A. Biaya perolehan, B. Nilai wajar, C. Biaya taksiran, D. Biaya standar, E. Nilai di atas pasar. Maka jawabannya D. Biaya standar. Prinsip pengukuran barang persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri, maka dinilai berdasarkan pada biaya standar. Soal berikutnya. Alat listrik dan elektronik, lampu pijar, baterai kering yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah termasuk dalam kategori persediaan barang A. Tak bernilai, B. Barang habis pakai, C. Barang tak habis pakai, D. Bahan produksi, E. Barang yang disimpan untuk dijual. Maka jawabannya B. Barang habis pakai. Soal selanjutnya.
Prinsip pengukuran persediaan yang diperoleh dengan cara hibah atau rampasan dinilai sebesar A. Biaya perolehan, B. Nilai wajar, C. Biaya taksiran, D. Biaya standar, E. Nilai di atas pasar. Maka jawabannya B. Nilai wajar. Prinsip pengukuran persediaan yang diperoleh dengan cara hibah atau rampasan dinilai sebesar nilai wajar. Soal berikutnya. Pencatatan dengan metode periodik dilakukan untuk jenis persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, yang termasuk dalam barang persediaan yang sulit diidentifikasi penggunaannya adalah A. ATK, B. Kendaraan, C. Mesin pemotong rumput, D. Lampu pijar, E. Obat-obatan. Maka jawabannya A. ATK, alat tulis kantor. Soal berikutnya. Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi disebut dengan A. Hibah, B. Kredit, C. Penyertaan modal pemerintah, D. Belanja beban, E. Belanja modal. Maka jawabannya E. Belanja modal. Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi disebut dengan belanja modal. Soal selanjutnya. Dalam rangka tertib administrasi penyajian laporan terhadap belanja modal dilaporkan dalam A. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, B. Laporan operasional, C. Laporan perubahan ekuitas, D. Laporan realisasi anggaran, E. Catatan atas laporan keuangan. Maka jawabannya laporan realisasi anggaran. Dalam rangka tertib administrasi penyajian laporan terhadap belanja modal dilaporkan dalam D. Laporan realisasi anggaran. Soal berikutnya. Aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Hal tersebut merupakan pengertian aset tetap dalam PSAP nomor A3, B4, C5, D6, E7. Maka jawabannya E7. Aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Hal tersebut merupakan pengertian aset tetap dalam PSAP nomor 7. Soal berikutnya. Suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap jika memenuhi kriteria sebagai berikut, kecuali A. Berwujud, B. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, C. Biaya perolehan dapat diukur secara andal, D. Dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, E. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Maka jawabannya D. Dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. Soal berikutnya. Jika biaya perolehan aset tetap kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, kecuali tanah serta jalan irigasi dan jaringan, maka entitas mengakui atau mencatat perolehan aset tetap sebagai A. Belanja modal, B. Belanja operasional,
C. Beban belanja, D. Beban operasional, E. Hibah. Maka jawabannya D. Beban operasional. Jika biaya perolehan aset tetap kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, kecuali tanah serta jalan irigasi dan jaringan, maka entitas mengakui atau mencatat perolehan aset tetap sebagai beban operasional. Soal selanjutnya. Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset disebut dengan A. Pemanfaatan, B. Penyusutan, C. Penggolongan, D. Rugi, E. Rusak. Maka jawabannya B. Penyusutan. Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset disebut dengan penyusutan. Soal berikutnya. Persediaan dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam A. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, B. Laporan operasional, C. Laporan perubahan ekuitas, D. Laporan arus kas, E. Catatan atas laporan keuangan. Maka jawabannya E. Catatan atas laporan keuangan. Persediaan dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Soal selanjutnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, jenis metode penyusutan yang dapat dipergunakan sebanyak A1, B2, C3, D4, E5. Maka jawabannya C. 3. Soal berikutnya. Pada tanggal 4 Juli 2021, Dinas Pertanian Kabupaten Sehati membeli sebuah mesin pemotong rumput seharga 8 juta. Mesin tersebut ditaksir memiliki umur ekonomis atau masa manfaat selama 5 tahun. Estimasi nilai jual mesin pemotong rumput setelah masa manfaatnya habis adalah sebesar 1.500.000. Maka nilai beban penyusutan mesin pemotong rumput tersebut pada akhir tahun 2021 jika dihitung dengan metode garis lurus adalah A. 650.000, B. 900.000, C. 1.300.000, D. 1.550.000, E. 2 juta rupiah. Maka jawabannya oke, cara untuk mencarinya adalah bisa dilihat teman-teman ya. Pembahasannya adalah pembahasan metode garis lurus, beban penyusutan, bulan perolehan sampai bulan akhir tahun itu berapa per 12 bulan, kali harga perolehan dikurang nilai sisanya per masa manfaat. Oke, jadi 6/12 dikali 6.500.000 per 5. 6/12 kali 1.300.000 dan hasilnya ada 650.000. Maka jawabannya adalah yang A, 650.000. Lanjut ke soal berikutnya. Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran disebut dengan A. Pembiayaan, B. Pendapatan, C. Belanja, D. Beban, E. Pemanfaatan. Maka jawabannya A. Pembiayaan. Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran disebut dengan pembiayaan. Soal selanjutnya.
Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pembentukan dana cadangan. 2. Penyertaan modal pemerintah daerah. 3. Pencairan dana cadangan. 4. Pembayaran pokok utang. 5. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya. Yang termasuk dalam bagian pengeluaran pembiayaan adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 2, 3, dan 5, D. 2, 3, dan 4, E. 3, 4, dan 5. Maka jawabannya B. 1, 2, dan 4. Yang termasuk dalam bagian pengeluaran pembiayaan adalah pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang. Soal berikutnya. Pembiayaan akan disajikan dalam laporan A. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, B. Laporan operasional, C. Laporan perubahan ekuitas, D. Laporan realisasi anggaran, E. Catatan atas laporan keuangan. Maka jawabannya D. Laporan realisasi anggaran. Pembiayaan akan disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Soal selanjutnya. Pencatatan transaksi penghentian dan pelepasan aset tetap dilakukan setelah terbit surat keputusan tentang penghapusan barang milik daerah yang ditetapkan oleh A. Presiden, B. Menteri, C. Kepala daerah, D. Kepala SKPD, E. DPRD. Maka jawabannya C. Kepala daerah. Pencatatan transaksi penghentian dan pelepasan aset tetap dilakukan setelah terbit surat keputusan tentang penghapusan barang milik daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Soal selanjutnya. Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat disebut dengan A. Aset tak berwujud, B. Investasi, C. Sewa, D. Pinjam pakai, E. Pembelian. Maka jawabannya B. Investasi. Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat disebut dengan investasi. Soal selanjutnya. Contoh investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau permanen adalah A. Penyertaan modal pemerintah, B. Pinjaman jangka panjang kepada entitas lain, C. Dana bergulir, D. Investasi dalam proyek pembangunan. Maka jawabannya A. Penyertaan modal pemerintah. Contoh investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau permanen adalah penyertaan modal pemerintah. Soal selanjutnya. Investasi akan dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam A. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, B. Laporan operasional, C. Laporan perubahan ekuitas, D. Laporan realisasi anggaran, E. Catatan atas laporan keuangan. Maka jawabannya E. Catatan atas laporan keuangan. Investasi akan dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Soal berikutnya.
Investasi pemerintah daerah akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Hal tersebut merupakan penilaian investasi dengan metode A. Biaya, B. Ekuitas, C. Nilai bersih yang dapat direalisasikan, D. Nilai wajar, E. Taksiran. Maka jawabannya B. Ekuitas. Investasi pemerintah daerah akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Hal tersebut merupakan penilaian investasi dengan metode ekuitas. Soal berikutnya. Berikut ini yang bukan termasuk dalam kewajiban jangka pendek adalah A. Utang perhitungan pihak ketiga, B. Utang bunga, C. Pendapatan diterima di muka, D. Utang beban, E. Utang dalam negeri. Maka jawabannya E. Utang dalam negeri. Soal berikutnya. Pengukuran bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu A. 1 bulan setelah tanggal pelaporan, B. 3 bulan setelah tanggal pelaporan, C. 6 bulan setelah tanggal pelaporan, D. 9 bulan setelah tanggal pelaporan, E. 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Maka jawabannya E. 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Pengukuran bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Soal berikutnya. Dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang relatif besar yang tidak bisa dipenuhi dalam 1 tahun anggaran disebut dengan A. Dana bantuan, B. Dana darurat, C. Dana cadangan, D. Hutang, E. Dana talangan. Maka jawabannya C. Dana cadangan. Dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang relatif besar yang tidak bisa dipenuhi dalam 1 tahun anggaran disebut dengan dana cadangan. Soal selanjutnya. Untuk pembentukan dana cadangan daerah, di dalamnya mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus ditetapkan dalam A. Undang-undang, B. Peraturan Presiden, C. Peraturan Pemerintah, D. Peraturan Menteri, E. Peraturan Daerah. Maka jawabannya E. Peraturan Daerah. Pembentukan dana cadangan daerah di dalamnya mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus ditetapkan dalam peraturan daerah. Soal selanjutnya. Dana cadangan merupakan aset yang dilaporkan pada A. Neraca, B. Laporan operasional, C. Laporan perubahan ekuitas, D. Laporan realisasi anggaran, E. Catatan atas laporan keuangan. Maka jawabannya A. Neraca. Dana cadangan merupakan aset yang dilaporkan pada neraca. Soal berikutnya. Berikut ini yang merupakan contoh transaksi non-anggaran adalah A. Sewa, B. Penyertaan modal pemerintah, C.
mutasi kas antar rekening daerah. D. Pembiayaan. E. Investasi. Maka jawabannya C. Mutasi kas antar rekening daerah. Soal selanjutnya. Kewajiban akan dilaporkan di neraca dan diungkapkan dalam A. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. B. Laporan operasional. C. Laporan perubahan ekuitas. D. Laporan realisasi anggaran. E. Catatan atas laporan keuangan. Maka jawabannya E. Catatan atas laporan keuangan. Kewajiban akan dilaporkan di neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Soal selanjutnya. Transaksi non-anggaran akan disajikan di neraca dan dalam laporan A. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. B. Laporan operasional. C. Laporan arus kas. D. Laporan realisasi anggaran. E. Catatan atas laporan keuangan. Maka jawabannya C. Laporan arus kas. Transaksi non-anggaran akan disajikan di neraca dan dalam laporan arus kas. Soal selanjutnya. Akun tangguhan atau deferral adalah A. Kewajiban yang belum dibayar atau hak Pemda yang belum diterima sampai dengan akhir tahun anggaran. B. Kas yang sudah diterima atau dibayarkan tetapi sampai akhir tahun anggaran belum menjadi hak atau kewajiban Pemda. C. Aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah. D. Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. E. Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Maka jawabannya B. Akun tangguhan atau deferral adalah kas yang sudah diterima atau dibayarkan tetapi sampai akhir tahun anggaran belum menjadi hak atau kewajiban Pemda. Soal berikutnya. Jurnal yang dibuat untuk tujuan menolkan seluruh saldo akun-akun laporan operasional dan laporan realisasi anggaran disebut dengan A. Jurnal saldo awal. B. Jurnal penyesuaian. C. Jurnal pendapatan. D. Jurnal penghapusan. E. Jurnal penutup. Maka jawabannya E. Jurnal penutup. Jurnal yang dibuat untuk tujuan menolkan seluruh saldo akun-akun laporan operasional dan laporan realisasi anggaran disebut dengan jurnal penutup. Soal berikutnya. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mengakibatkan pengurangan kas, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun A. Pendapatan lain-lain LLA. B. Pendapatan laporan operasional. C. Saldo awal. D. Saldo anggaran lebih. E. Pendapatan lain-lain laporan operasional. Maka jawabannya D. Saldo anggaran lebih.
Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mengakibatkan pengurangan kas, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun saldo anggaran lebih. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat dan teman-teman semua tetap semangat dan semoga lulus tahun ini. Oke, jangan lupa klik subscribe, share, like, and comment. Thank you.